Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian teori Big Bang atau dentuman besar yang menyebabkan pembentukan alam semesta ini? Rupanya telah digambarkan dengan sempurna oleh Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah orang-orang yang ingkar melihat bahwa seluruh langit dan bumi keduanya dahulu suatu masa yang menggumpal, lalu kami pisahkan keduanya." Pengetahuan tersebut nyatanya bukan disampaikan oleh ilmuwan hebat, tetapi diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di abad ke-7. Beliau adalah seorang yang tak terpelajar, yang tidak mengenyam pendidikan, yang tidak bisa baca tulis, dan tidak bergaul dengan orang-orang pintar di zamannya, tetapi menjelaskan hal di luar jangkauan pengetahuan di zaman itu. Sungguh suatu keajaiban yang datang dari Allah. Berikut 7 keajaiban lainnya di dalam Al-Quran. Di negara Swiss, mayoritas masyarakatnya setuju dengan referendum tentang pelarangan pembangunan masjid yang memakai menara di negara mereka. Tetapi Al-Quran yang diturunkan di padang pasir Arabia pada abad ke-7 menyatakan bahwa perang yang bersifat bela diri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sejatinya untuk menjaga kesucian biara-biara, gereja, sinagog, dan masjid. Al-Quran menyebut masjid di urutan terakhir dalam daftar tempat ibadah ini. Suatu sikap yang menjunjung tinggi kebebasan dan kerukunan beragama. Ajaib bukan? Toleransi beragama bukan satu-satunya ajaran yang ditekankan dalam Al-Quran. Sejak 1982, 1,5 juta orang di Amerika meninggal karena kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengaruh alkohol. Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu dengan tegas melarang minum-minuman keras. Hal ini telah menyelamatkan orang-orang mukmin dari keburukan alkohol. Bukankah ini suatu keajaiban? Sir Gerd Verhagen menulis, menurut syariat Muhammad, semua permainan adu nasib tegas dilarang. Hal bermanfaat dari hukum ini tentu tidak akan disangkal oleh siapapun, tetapi ia ditolak atas semua jasa kebaikannya, karena dikatakan bahwa ia hanya menyalinnya dari Al-Quran. Tetapi saya belum pernah melihat larangan kebiasaan buruk ini, baik dalam Dekalog maupun Injil. 15 juta orang saat ini telah menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi di Amerika. Tetapi Al-Quran telah melarang keburukan ini sejak awal. Bukankah ini suatu keajaiban? Al-Quran diturunkan dalam masyarakat yang hidup di abad ke-7. Tetapi memiliki 800 ayat yang menekankan untuk mempelajari alam. Al-Quran telah menjelaskan tentang Big Bang dan alam semesta yang terus mengembang. Al-Quran telah menjelaskan tentang garis edar tata surya dan telah menjelaskan bahwa makhluk hidup membutuhkan air. Bukankah ini suatu keajaiban? Al-Quran diturunkan di tengah masyarakat yang sangat sedikit bisa membaca dan menulis. Namun, teksnya tetap terjaga keasliannya selama lebih dari 14 abad. Hal seperti itu tidak dapat kita temukan di dalam Alkitab. Lagi-lagi, ini merupakan suatu keajaiban. Al-Quran telah mengeluarkan tantangan tidak hanya kepada orang-orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada manusia sepanjang zaman. Di dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 88, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Sebuah kitab yang disampaikan oleh seorang yang tak terpelajar namun tidak ada yang berani menerima tantangan itu.
Profesor Laura Vegleri, Profesor bidang Arab dan Budaya Islam di Universitas Naval menulis, meskipun para penentang Islam diundang oleh Muhammad untuk membuat sebuah kitab yang serupa dengan kitabnya, atau sekurang-kurangnya satu surah, meskipun dari kalangan orang-orang Arab memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan kefasihan yang besar, namun tidak ada yang mampu menghasilkan apapun yang dapat disandingkan dengan Al-Quran. Mereka bisa memerangi Nabi dengan senjata tetapi gagal menandingi keunggulan Al-Quran. Bukankah ini suatu keajaiban? Laura Vegleri, profesor di Universitas Naval, lebih lanjut menekankan, kitab ini selain kesempurnaan dalam hal bentuk dan metode, ia telah membuktikan diri melampaui batas imitasi bahkan dalam hal substansinya. Di dalamnya antara lain kita dapat membaca nubuatan peristiwa masa depan dan penjelasan peristiwa-peristiwa berabad-abad lalu yang banyak diabaikan orang. Terdapat juga petunjuk-petunjuk umum tentang hukum alam, berbagai ilmu pengetahuan, baik agama maupun sekuler. Kita menemukan dalam kitab ini sebuah gudang pengetahuan yang luasnya berada di luar kapasitas manusia yang paling cerdas, atau filosof terbesar dan politisi yang paling cakap. Karena semua alasan ini, Al-Quran tidak mungkin karya seseorang yang tak berpendidikan, yang menghabiskan seluruh hidupnya di tengah-tengah masyarakat liar, yang jauh dari orang-orang terpelajar dan beragama. Seseorang yang selalu bersikukuh bahwa ia hanya seorang laki-laki kebanyakan, sehingga ia tidak dapat membuat mujizat selain ia mendapat bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Quran memiliki sumber dari Dia yang pengetahuannya mencakup segala sesuatu di langit dan bumi. Sungguh ini merupakan suatu keajaiban.